Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramona Tiara Rahmania dengan NIT 20090340 dari kelas Charlie, Prodi Diploma 4 Manajemen Transportasi Udara. Setelah menganalisis studi kasus tentang Dunkin Donut, saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai yang pertama, menurut Anda, bagaimana pengaruh kehadiran Dunkin Donut di Indonesia? Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana dampak Dunkin Donut terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha lokal? Dan untuk pertanyaan yang ketiga dan juga pertanyaan yang terakhir adalah, apa strategi yang harus dilakukan oleh usaha-usaha lokal agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis? Untuk jawaban yang pertama dari pertanyaan, bagaimana pengaruh kehadiran Dunkin Donut di Indonesia? Jadi menurut saya, dengan adanya kehadiran Dunkin Donut di Indonesia tentu saja membawa pengaruh bagi masyarakat di Indonesia. Salah satu pengaruh yang paling dirasakan apabila ada perusahaan multinasional atau brand asing yang masuk ke Indonesia, tentunya akan berpengaruh pada sebagian pola hidup masyarakat. Nah, masyarakat ini jadi lebih konsumtif, dengan kata lain, masyarakat berlomba-lomba untuk membeli atau mengkonsumsi produk dari perusahaan tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak Dunkin Donut terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha lokal? Menurut saya, kehadiran Dunkin Donut tidak mengancam perkembangan usaha lokal, karena setiap perusahaan itu sudah memiliki segmentasi pasarnya masing-masing. Hal ini didasarkan dengan bukti bahwa masih banyak penjual donat kaki lima yang tetap berjualan, dan juga industri-industri rumahan dengan konsep bisnis serupa yang masih tetap berjualan dan semakin banyak juga jumlahnya. Selain itu, kafe dan juga resto dengan konsep donat dan kopi juga sekarang sudah mulai banyak dibuka. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga adalah, strategi apa yang harus dilakukan oleh usaha-usaha lokal agar bisa bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis? Menurut saya, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha lokal. Yang pertama adalah aktif dalam berpromosi di platform media sosial. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kehidupan itu tidak bisa jauh dari yang namanya media sosial. Mulai itu dari anak-anak bahkan sampai kepada orang tua. Apabila seorang pebisnis atau pengusaha aktif melakukan promosi di media sosial, maka hal itu akan mengakibatkan produk yang dijual atau perusahaannya akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah mengetahui kelebihan produk yang dijual. Dengan kita mengetahui kelebihan produk yang dijual, maka akan semakin mudah untuk menawarkan atau menjajakan kepada konsumen. Yang ketiga adalah mengetahui kekurangan produk yang dijual. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan ya, karena dengan kita mengetahui kekurangan produk yang dijual, maka dapat dijadikan sebagai evaluasi dan perbaikan kualitas untuk kedepannya, sehingga usaha yang didirikan ini akan semakin maju. Dan yang terakhir ini adalah, kita harus memiliki konsep bisnis yang unik dan berbeda dengan yang lainnya. Karena apabila kita memiliki konsep yang unik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen akan tertarik membeli produk dari usaha atau toko kita. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.